Niat pedang. Tingkat sempurna. Kekuatannya setara dengan mantra tingkat tinggi di tahap pembentukan pondasi. Bagi seorang kultivator di tahap pemurnian ki, asalkan niat pedangnya mencapai titik kesempurnaan, dia bisa melancarkan serangan mematikan sekuat kultivator pembentukan pondasi. Hadiah ini, nilainya benar-benar luar biasa. Kau memberikan kitab berharga ini kepadaku. Sebenarnya, apa yang kau inginkan sebagai balasannya? Ada dua hal. Pertama, jadikan ini sebagai bentuk permintaan maaf dariku, karena tadi aku sudah bersikap lancang dengan mengintip adik seperguruan berlatih pedang. Itu sungguh tindakan yang sangat tidak sopan. Kedua, aku sudah memusatkan diri melatih niat pedang selama 2 tahun. Namun sampai detik ini, aku masih saja terhalang di langkah terakhir, dan belum bisa membentuk wujud awalnya sama sekali. Pemahaman adik lu tentang niat pedang, pasti sangat mendalam dan luar biasa. Jadi, aku ingin meminta bimbingan darimu. Hah, kalau tebusannya barang semahal ini, kau boleh menggangguku berkali-kali. Sepakat, tapi tidak untuk hari ini. Aku masih ada urusan lain. Kita tunda saja di lain hari. Ya, aku akan menunggumu kapanpun kau siap. Hah, sudah setengah tahun aku bergabung dengan sekte ini. Kultivasiku di tahap pemurnian ki tingkat 4, sudah hampir mencapai puncaknya. Tapi untuk teknik api alkimia, aku masih kesulitan menyalakan apinya. Lagi pula, teknik itu baru bisa dikuasai saat mencapai pemurnian ki tingkat 6. Sedangkan untuk mantra, lentera dewa, aku belum menemukan titik terangnya sama sekali. Sekarang, aku cuma bisa mengandalkan pil pengumpul ki untuk menjaga kestabilan kultivasiku. Selama setengah tahun ini, selain berlatih keras sebagai orang gila, yang tersisa hanyalah 2 kali ujian kuartalan murid luar, yang benar-benar tidak mungkin bisa kuhindari. Aku menyerah. Satu kali menang, dan 1 kali kalah. Posisiku benar-benar ada di tengah-tengah, tepat tersangkut di ambang batas kelulusan. Ini memang hasil yang sengaja aku kendalikan. Aturan sekte luar. Menang mencolok pun tidak ada hadiah tambahannya. Lebih baik pertahankan tingkat rata-rata saja, tidak menarik perhatian, dan tidak mengundang masalah. Tunggu sampai tingkat kultivasi dan kartu asku sudah cukup, barulah aku akan melesat ke puncak. Adik lu, maaf mengganggu. Hari ini mau bahas apa? Adik lu, saat latihan pagi tadi, aku mencoba memadukan niat pedang ke dalam jurus ketujuh dari ilmu pedang air suci. Tapi rasanya, ada yang aneh. Saat ayunan pedangnya sampai di titik akhir, niatnya langsung buyar. Jurus ketujuh itu kan jurus peralihan. Tenaga yang terkumpul dari 6 jurus sebelumnya, harus berbelok arah di titik ini. Masalahmu bukan pada jurus ketujuhnya, tapi di akhir jurus ke-6, niat pedangmu tidak terkunci dengan baik. Saat mengakhiri jurus ke-6, energi spiritual airku harus berputar secara alami. Niat pedangku malah ikut melengkung terbawa energi itu. Nah, disitulah masalahnya. Niat pedang itu bukanlah energi spiritual. Energi spiritual memang bergerak melengkung, tapi niat pedang harus bergerak lurus. Kau malah membuat keduanya bergerak bersamaan. Makanya, saat baru memulai jurus ketujuh, niat pedangmu ikut berbelok terbawa energi spiritual, dan akhirnya langsung hancur seketika. Oh, ternyata begitu rupanya. Kau ini, setiap kali terlalu semangat pasti menggebrak meja. Mejaku ini lama-lama hancur juga kau gebrak terus. Maaf, haha.
Berhasil, tuan muda ini akhirnya berhasil. Maaf adik Lu. Aku jadi kurang ajar begini. Cepat juga kau minta maaf, tapi kelakuanmu tidak pernah berubah. Tuh, ingat, ganti rugi uang perbaikan mejanya. Ya, hari ini, kita akan membahas pil mujarab tingkat 1 kualitas rendah, yaitu tentang pengendalian api untuk pil pengumpul energi. Sekarang, nyalakan tungku kalian masing-masing. Cobalah meracik satu tungku pil energi murni. Aku akan berkeliling untuk mengawasi dan membimbing kalian. Kakak senior Lu berhasil lagi. Aku masih memurnikan porsi bahan obat pertama. Dia sudah menghasilkan satu tungku pil utuh. Bikin orang iri setengah mati saja. Bentuk pilnya bulat sempurna. Warnanya merata. Aroma pilnya tertahan di dalam. Kotorannya kurang dari 5%. Lu Seng. Berapa persen tingkat keberhasilanmu dalam meramu pil pengumpul Qi? Menjawab guru, sekitar 60%. Fondasi meramumu sudah luar biasa kokoh. Terus meramu pil pengumpul Qi sudah tidak banyak artinya bagimu. Kamu sudah bisa mempertimbangkan untuk naik menjadi alkemis kelas menengah tingkat 1, jika kamu berhasil meramu pil roh kehidupan. Pada ujian setiap kuartal ke depannya, kamu bisa langsung menerima tugas dari Aula Alkemis. Tidak perlu lagi bersusah payah bertarung mempertaruhkan nyawa di arena bela diri. Daripada menunda hari, lebih baik dilakukan hari ini juga. Guru, murid sudah menyiapkan bahan-bahannya. Hari ini, murid ingin memohon guru untuk menjadi saksinya. Oh! Aturan Aula Alkemis untuk naik menjadi alkemis kelas menengah tingkat 1, harus berhasil dalam batas 10 porsi bahan, untuk menghasilkan satu tungku pil roh kehidupan. Kamu pasti sudah mempelajari resep pilnya, kan? Menjawab guru, resep pil dari buku panduan Aula Alkemis. Sudah lama murid hafal di luar kepala. Bagus, istirahatlah selama 1/4 jam, lalu mulailah. Sistem jaminan, meramu pil pasti akan berhasil 1 kali setiap 10 kali percobaan. Jumlah kegagalan pil roh kehidupan saat ini, 9/10. Saat berada di halaman rumah, aku diam-diam sudah gagal meramu pil roh kehidupan sebanyak 9 kali. Percobaan ke-10 ini sudah pasti akan berhasil. Inilah kartu as untuk membuktikan kemampuanku. Suara energi dari dalam tungku alkimia terdengar semakin bergemuruh kuat. Bagus, bagus, luar biasa. Lu Seng. Murid di sini. Apakah kamu bersedia mengangkatku sebagai gurumu? Murid Lu Seng memberi hormat kepada guru. Punya banyak sosok pelindung tentu saja sangat menguntungkan. Bagus, bagus. Muridku, cepatlah berdiri. Kelas alkimia hari ini berakhir sampai di sini. Kalian semua, bubarlah. Selamat ya, kakak senior Lu. Namaku Zhang San. Nanti, kalau kakak butuh orang untuk disuruh-suruh, kakak senior tinggal perintahkan saja padaku. Duduklah.
Karena kau sudah mengangkatku sebagai gurumu, guru juga tidak mungkin diam saja tanpa memberikan apa-apa. Buku teknik pikiran ganda pengendali tungku ini adalah teknik rahasia alkimia yang tidak sengaja guru dapatkan di masa lalu. Anggap saja ini sebagai hadiah pertemuan kita. Teknik pikiran ganda pengendali tungku. Satu pikiran untuk dua hal sekaligus. Mengendalikan dua tungku alkimia di saat yang bersamaan. Ini benar-benar jurus dewa yang diciptakan khusus untuk seorang alkemis. Terima kasih banyak, Guru. Teknik rahasia ini menuntut kekuatan kesadaran spiritual yang sangat tinggi. Kultivasimu saat ini masih terlalu rendah. Pelajari dulu teorinya. Jangan terburu-buru ingin menguasainya, agar fondasi jiwamu tidak terluka. Murid mengerti. Mulai hari ini, kau adalah murid pewaris langsungku, Guru Yan. Kau tidak perlu lagi mengurus pekerjaan kasar di sekte luar. Tugasmu sekarang hanya satu. Berlatih alkimia. Untuk jatah bulanan dari sekte, ambil saja seperti biasa. Tapi, Guru akan menambahkan 100 poin kontribusi setiap bulannya untukmu. Kalau kau butuh apa-apa, pergi saja sendiri ke paviliun harta sekte untuk menukarnya. Terima kasih atas kemurahan hati Guru. Sekarang, kembalilah dan pahami betul-betul teori teknik pikiran ganda pengendali tungku ini. 3 hari lagi, kembalilah ke sini. Guru akan membimbingmu secara langsung. Kesadaran spiritual dibelah menjadi dua, membentuk dua inti pemikiran yang sepenuhnya mandiri. Ini ibarat menyuruh seseorang menggunakan tangan kirinya untuk menggambar lingkaran, dan tangan kanannya menggambar kotak secara bersamaan. Hebatnya lagi, keduanya harus dilakukan dengan sempurna tanpa celah. Seluruh teori dalam buku teknik pikiran ganda pengendali tungku ini sudah benar-benar aku pahami. Sekarang, saatnya praktik langsung. Langkah pertama, melepaskan kesadaran spiritual dari tubuh. Berhasil. Selanjutnya, langkah kedua. Kekuatan kesadaran spiritualnya sudah cukup kuat, tapi tingkat ketepatan kendalinya dan efisiensi untuk mengubahnya menjadi kekuatan fisik masih sangat jauh dari harapan. Sepertinya aku harus mencari sesuatu untuk jadi bahan latihan. Bagaimana kalau metode pembentukan benang kesadaran spiritual ini aku gabungkan saja ke dalam ilmu pedang? Menggunakan kesadaran spiritual untuk mengendalikan niat pedang. Melesatlah. Adik Lu, aku sudah dengar apa yang terjadi di aula alkimia hari ini. Selamat, ya. Cepat sekali beritanya menyebar. Guru Yan menerima seorang murid. Itu adalah peristiwa besar yang jarang terjadi di sekte luar dalam 10 tahun terakhir ini. Kurasa sekarang seluruh sekte luar sudah tahu kalau halaman nomor 91 telah melahirkan seorang jenius alkimia yang luar biasa. Kakak Yu. Apakah keluarga Yu kalian memiliki metode khusus untuk melatih kesadaran spiritual? Astaga, adik Lu, kau ini benar-benar menganggap keluarga Yu kami seperti keluargamu sendiri. Ya, tidak ada salahnya juga kan? Muka tembokmu itu benar-benar lebih tebal dari kulit tembaga dan tulang besi. Metode untuk melatih kesadaran spiritual. Aku memang punya satu di tanganku. Kitab itu bernama Teknik Pemurnian Jiwa. Itu hanya salinan usang yang kutemukan di gudang tua keluarga Yu. Hanya ada 3 tingkat. Jika kau menyelesaikan ketiga tingkatnya, kekuatan mentalmu bisa menembus dari alam fana menuju alam roh tingkat bawah. Alam fana itu setara dengan tahap kondensasi Qi, dan alam roh setara dengan tahap pembentukan pondasi. Itu artinya, dalam hal kesadaran spiritual, kau bisa langsung melompati satu alam utama sepenuhnya. Tapi, ada satu kelemahan, proses kultivasinya akan terasa sangat amat menyakitkan. Bukan rasa sakit pada tubuh fisik, melainkan rasa sakit seperti dirobek-robek pada tingkat jiwa. Persyaratan tekadnya benar-benar gila.
Keluarga Yu pernah memiliki 3 keturunan utama yang mencoba berlatih. 2 di antaranya menyerah di tengah jalan. 1 lagi melakukan kesalahan hingga jiwanya terluka parah. Dia butuh lebih dari setengah tahun untuk bisa pulih. Rasa sakit, serta ujian tekadnya merupakan penderitaan yang tak sanggup ditanggung orang biasa. Tapi tubuhku yang dibekali sistem atribut ini, belum tentu tidak bisa menahannya. Kakak Yu, apapun syarat yang kau inginkan, katakan saja.